Anak soleh, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu tokoh dan penemuan. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah pertama bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, kemudian IPA tentang listrik, dan IPS tentang perubahan sosial budaya. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Anak soleh, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah sebuah jenis teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, baik suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam ataupun peristiwa sosial. Nah, biasanya teks ini merupakan teks nyata ya, teks fakta karena terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun ciri dari teks eksplanasi yaitu pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiganya, fakta tersebut biasanya memuat tentang informasi yang bersifat ilmiah. Nah, untuk bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi pertama harus menggunakan bahasa yang umum, bukan pendapat. Kemudian dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, menggunakan kata hubung, menggunakan kausalitas, sebab akibat, dan juga bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Anak saya soleha, silahkan dibuka LKS halaman 4, tema 3. Di sana ada sebuah teks tentang alur transmisi listrik. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Kenapa? Karena di dalam teks tersebut menceritakan tentang sebuah proses perjalanan listrik dari mulai pembangkit listrik sampai menuju ke rumah-rumah. Nah, maka teks ini dikategorikan teks eksplanasi. Nah, kemudian anak soleh perhatikan teksnya. Di situ terdiri atas 5 paragraf. Nah, paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat dan 5. Nah, paragraf ke-1 itu menceritakan tentang topik-topik masalah ya, atau tentang penemuan listrik. Lalu paragraf kedua itu menceritakan tentang listrik berasal dari mana, ya kan? Paragraf ketiga itu menceritakan tentang bagaimana penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik sampai menuju ke gardu induk. Kemudian paragraf keempat, dari gardu induk bagaimana proses penyalurannya sampai ke rumah-rumah. Dan terakhir paragraf kelima adalah kesimpulan dari bacaan. Anak soleh, paragraf 1 itu merupakan penjelasan secara umum, secara general, ya. Itu disebut dengan topik masalah. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, dan keempat itu merupakan deret penjelas. Kenapa? Karena menjelaskan bagaimana proses penyaluran listrik. Dan paragraf kelima itu merupakan kesimpulan dari paragraf tersebut. Anak soleh-soleha, coba perhatikan gambar yang ibu share. Di situ ada seorang tokoh terkenal di dunia. Dia telah berhasil membuat sebuah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Beliau adalah Michael Faraday. Nah, dia dikenal sebagai bapak listrik atau penemu listrik. Anak soleh-soleha, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses alur dari listrik sendiri,
mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini banyak ya jenisnya, ada PLTU, PLTA, kemudian PLTG, PLTD, PLTN, banyak sekali macamnya. Salah satu yang paling besar itu adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air yang dipakai untuk pembangkit listrik itu biasanya air yang jumlahnya banyak ya, seperti air di sungai atau di waduk. Nanti air tersebut akan digerakkan oleh turbin. Nah, di pembangkit listrik itu ada alat yang namanya generator. Nanti generator ini akan mengubah energi potensial kinetik menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya energi listrik yang ada di pembangkit listrik ini akan ditransmisikan atau akan disalurkan melalui jaringan transmisi. Nah, dari mana ke mana? Dari pembangkit listrik menuju ke gardu induk, tapi melewati SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, di sini tegangannya tinggi ya, sampai mencapai 500 kV. Dari gardu induk kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah atau ke pabrik-pabrik. Nah, biasanya di gardu induk ini tegangannya diturunkan. Supaya apa? Supaya bisa dipakai atau bisa dinikmati oleh semua orang yang menggunakan energi listrik. Itulah proses penyaluran listrik dari mulai pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih komponen dari sebuah lampu pijar. Kalian lihat ya, perhatikan dengan baik. Itu ada juga di LKS halaman 5. Ada bola lampu, kemudian ada gas ya. Di dalamnya itu ada filamen, ada kawat-kawat, kemudian ada kaca juga ya. Nah, itu adalah komponen-komponen dari lampu pijar. Dengan ditemukannya listrik oleh Michael Faraday ini membawa perubahan yang cukup besar di dunia ini. Orang zaman dulu untuk menerangi kehidupan di malam hari itu menggunakan obor atau api unggun gitu ya, atau lampu cempor gitu. Nah, sekarang dengan adanya listrik, maka orang-orang atau para ilmuwan itu mengembangkan lagi, mencari lagi, dan akhirnya menemukan peralatan-peralatan lain yang menggunakan energi listrik. Salah satunya adalah lampu. Kemudian orang zaman dulu pun ketika berkomunikasi itu biasanya melalui surat ya, melalui merpati pos. Nah, sekarang setelah ditemukannya listrik, maka dikembangkan lagi sehingga menghasilkan atau menemukan telepon. Orang sekarang untuk menghubungi tidak lagi melalui merpati pos atau surat ya, tapi bisa melalui telepon. Nah, itu adalah perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi setelah ditemukannya listrik. Nah, perubahan ini merupakan awal dari era modernisasi, di mana era ini merupakan proses transformasi perubahan ke arah yang lebih maju. Kemudian meningkat. Berbagai aspek meningkat ya, dari ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi. Nah, anak saya soleha, kesimpulan dari materi kali ini, pertama, untuk bahasa Indonesia, kita belajar tentang teks eksplanasi, di mana dalam teks tersebut ada pernyataan umum, deret penjelas, dan juga kesimpulan. Kemudian, kita juga belajar tentang bagaimana proses sampainya listrik ke rumah, dari mulai pembangkit listrik sampai ke rumah. Dan yang terakhir, kita belajar tentang perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Nah, anak soleh, semoga
Apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami ya. Untuk selanjutnya, tugas akan Ibu share di WA.